Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Charlie dimanapun berada. Materi pada episode kali ini kita bicara dulu Ba'alawi dipercaya, namun sekarang runtuh. Pertanyaannya adalah, mengapa ulama dahulu menerima klaim Ba'alawi dan mengapa penerimaan itu runtuh oleh fakta yang sebenarnya terlambat terbuka? Nah, ada satu kekeliruan besar yang terus dipelihara oleh pembela Ba'alawi yang secara masif hari ini masih terjadi. Seolah-olah penerimaan ulama dahulu itu adalah legitimasi mutlak dan abadi. Mungkin ini yang tidak pernah mereka sadari selama ini, dan efeknya adalah hari ini mereka runtuh. Padahal kalau kita baca, kalau kita pahami secara detail, pembacaan sejarah yang ceroboh. Nah, penerimaan ulama klasik ya bukan sebagai pengesahan secara teologis, bukan sebuah validasi ilmiah, dan sama sekali bukan sebuah persetujuan atas sistem yang hari ini kita lihat dampaknya. Nah, yang pertama mau kita bahas adalah ulama klasik menerima klaim belum menjadi sebuah alat kekuasaan. Jadi mereka menerima klaim bahwasanya Ba'alawi itu nabi, itu belum terlalu atau baru memperkenalkan, belum menjadi sebuah alat kekuasaan. Nah, pada fase awal, klaim Ba'alawi ini hanya berfungsi sebagai narasi identitas internal. Itu pada masa pra-kemerdekaan, tahun 1800 sampai 1945. Tidak dipakai pula untuk menundukkan ulama lain. Ya, intinya masih baik-baik saja lah. Kalau misalkan dulu Anda mengaku sebagai cucu Nabi di tahun 1800-an atau 1920-an, ya Anda punya pribadi yang baik, adab yang bagus, ya, kemudian santun dalam berbicara, ya siapa akan meragukan klaim Anda itu? Karena Anda tidak mengklaim bahwasanya Anda lebih tinggi daripada ulama pribumi. Waktu itu kita bicaranya. Kemudian tidak dijadikan sebuah hierarki kebenaran yang secara mutlak. Dan belum masuk ke dalam struktur kekuasaan sosial keagamaan umat. Ini yang masih langkah awal, pondasi awal supaya mereka diterima di masyarakat di masa itu. Nah, dalam kondisi seperti itu, ulama klasik tidak memiliki sebuah urgensi syar'i maupun ilmiah untuk membongkar klaim tersebut. Menguji nasab seseorang yang misalkan tidak memonopoli kebenaran, kemudian tidak menutup kritik, tidak menghegemoni umat, bukan prioritas keilmuan. Dengan kata lain, klaim itu belum mengganggu sebuah ekosistem kebenaran. Jadi tidak ada salahnya mereka percaya klaim tersebut. Dan ilmu tidak bekerja dengan sebuah logika. Curiga tanpa dampak. Ini yang penting kita pahami. Nah, kemudian poin kedua, ulama dulu tidak mengetahui dosa-dosa struktural yang terjadi belakangan ini. Kan masih awal, masih zaman pra-kemerdekaan, kemudian sekarang pindah ke pasca kemerdekaan 1945 sampai 1965. Nah, ulama klasik itu tidak hidup di zaman ya ketika nasab itu dipakai untuk membungkam kritik. Khurafat dilembagakan sebagai doktrin massal, kemudian makam direkayasa sebagai alat legitimasi. Ulama lokal dinisbahkan ke jalur tertentu. Sejarah Nusantara dan bahkan sejarah NU pun ditulis ulang secara sepihak. Belum menemukan konflik tersebut.
belum menemukan zaman ketika hal tersebut terjadi. Semua ini tidak terjadi secara sekaligus. Namun kejadian-kejadian itu tumbuh secara perlahan, mewarisi lintas generasi, seringkali di luar radar ulama arus utama. Maka penerimaan dulu tidak bisa dibaca sebagai persetujuan atas kejahatan yang belum terjadi. Mereka belum menemukan indikasi-indikasi kejahatan pemalsuan makam, kejahatan untuk membelokan sejarah, ya kan? Kemudian menghegemoni berlandaskan nasab. Belum mendeteksi itu. Kemudian yang ketiga, khurafat, ya. Khurafat Ba'alawi ini yang kita bahas sampai tiap malam, itu baru terlihat berbahaya saat nasab itu menjadi sebuah sistem. Saya sudah membahas narasi Ba'alawi ini adalah sistem. Artinya nasab pun juga sebagai sistem. Penyimpangan individu selalu ada dalam sebuah sejarah Islam. Itu bukan hal baru sebenarnya teman-teman. Yang baru dan berbahaya adalah skalanya. Ketika apa? Ketika sebuah keistimewaan, ya, keistimewaan nasab darah, ya, diajarkan secara sistematis. Mereka mengajarkan, mendoktrin kepada umat, kepada muhibin-muhibinnya, supaya tidak boleh membantah, tidak boleh ingkar, harus patuh terhadap habaib. Ini mengajarkan bahwasanya nasab itu mengajarkan secara sistematis, bukan keilmuan. Ilmunya dibangun berdasarkan nasab, bukan murni. Ya. Kemudian keselamatan dikaitkan dengan afiliasi nasab. Kritik dilabeli sebagai tidak beradab, tidak bermoral, dibilang kurang ajar. Ya. Kemudian kesucian dipindahkan dari amal ke garis keturunan. Kalau seperti ini bukan lagi sebuah praktik sporadis, melainkan doktrin kolektif yang merusak akidah awam. Ini bahaya. Lagi dan lagi adalah masyarakat awam yang dikorbankan, yang dijadikan korban. Dan di titik ini teman-teman, diam ini tidak lagi sebuah netral. Diam itu berubah menjadi dosa keilmuan. Kemudian keempat, ya, berikutnya, pemalsuan sejarah. Nah, pemalsuan sejarah ini baru terbaca kalau polanya sudah lengkap. Nggak mungkin pemalsuan sejarah itu dijadikan nomor satu kalau pola ini belum lengkap. Maka ketahuan di awal. Harus menjadi sebuah sistem yang mewarisi lintas generasi. Nah, ulama dahulu tidak memiliki peta besar rekayasa nasab. Terbatas akses, terbatas teknologi. Di zaman itu, belum zaman canggih seperti hari ini. Kemudian arsip terbuka lintas wilayah, itu belum ada, tidak memiliki itu. Kemampuan melihat keterhubungan antar makam. Dan data lintas generasi seperti hari ini. Hari yang mudah kita akses kemanapun, dimanapun. Dan kapanpun itu bisa kita akses. Nah, sekarang ini polanya terlihat jelas. Tokoh lokal, ya, dikaitkan dengan jalur yang sama, bin Yahya bin Ba'abud, ya, kan kejadian KRT Sumediningrat, Pangeran Diponegoro, pahlawan dibalawikan semuanya. Makam diproduksi ulang dengan narasi yang seragam bahwa inilah makam wali, ini makam habaib. Kemudian dihauli setiap tahun. Peran sejarah digeser. Kepahlawanan dan kewalian diklaim sepihak. Bahkan kayak hal-hal kecil, buku nikah, STNK. Nanti apa lagi tuh yang kecil-kecil tuh? BPJS mungkin, kata BPJS.
atau jam sostek, mungkin bisa juga Habib yang mengusulkan. Dulu itu sebenarnya potongan-potongan tersebut tercecer teman-teman. Hari ini gambarnya utuh. Dulu di era pra-kemerdekaan, kemudian pasca kemerdekaan, kemudian reformasi, kemudian era sekarang, itu kan sepotong demi sepotong, tidak menjadi sebuah gambar yang utuh. Hari ini gambarnya utuh sejak 1800-an. Wajar jika kesimpulannya berbeda hari ini dengan zaman dahulu. Kemudian kelima, runtuhnya kepercayaan adalah akibat. Ini akibat teman-teman, bukan sebuah agenda. Kalau agenda mereka matang, ya, orang mewarisi ke lintas generasi kok. Tapi akibat kepercayaan tidak runtuh itu karena ulama berubah pikiran, bukan. Tapi runtuh karena klaim yang melahirkan khurafat, ya, khurafat yang massal, yang terstruktur. Masa kalau kesalahan tidak disengaja ya mungkin bisa 1 atau 2 lah. Ini sampai 455 khurafat. Ini belum semuanya kata Gus Ajis. Ini baru 5%. Kemungkinan bisa 8.000 tuh. Kalau 455%, 455 khurafat, baru 5%-nya. Ini sudah massa dan struktur. Bukan lagi sebuah kesalahan yang tidak disengaja. Kalau 1, 2, 3, oke lah kita maklumin ada kesalahan tulis, kesalahan mentafsir, kesalahan sejarah. Tapi 455, ini bukan lagi sebuah kesalahan yang tidak disengaja. Ini sudah sistem yang tadi saya bilang. Dan ini kelihatan utuh itu hari ini, bukan di masa lalu, bukan di zamannya Mbah Hasyim Asy'ari, bukan di zamannya Senawi Al-Bantani ataupun ulama-ulama dunia di masa lalu. Itu belum terjadi secara struktur. Kemudian merusak etika keilmuan. Ini jelas runtuh karena klaim itu. Kemudian mencederai sejarah bangsa dan NU, mengasingkan ulama pribumi, seolah-olah memang habaib itu di atasnya. Pola-pola itu kelihatan kok. Kalau ada poster tabligh akbar yang menghadirkan ulama dan habaibnya paling besar, ulamanya paling kecil, di bawah tuh, posisi di atas sama di bawah, ya, menggaburkan identitas Islam Nusantara dan sebagainya. Banyak klaim-klaim tersebut yang runtuh. Nah, dalam kondisi seperti ini, mempertahankan kepercayaan lama nih, kepercayaan yang ada di tahun-tahun sebelum ini, sekarang ini, justru menjadi pengkhianatan terhadap amanah ilmu. Ini penting dipahami oleh ulama-ulama yang masih kibin. Dan yang terakhir, ini bukan pembalikan sebuah sikap, tapi evolusi sebuah tanggung jawab. Ulama dahulu bertanggung jawab atas zamannya. Dan ulama hari ini bertanggung jawab atas akibat yang kini menjadi sebuah kenyataan. Zaman berbeda. Zaman ada waktunya. Tidak ada sebuah kontradiksi. Yang ada adalah kelanjutan amanah keilmuan. Orang itu ada masanya. Dan setiap masa itu ada orang. Ya sama saja. Ulama itu ada masanya dan setiap masa itu ada ulama. Ini yang harus menjadi paham. Kibin-kibin harus paham. Peradaban itu berkembang, bukan semakin mundur. Peradaban keilmuan itu juga berkembang, bukan sambil merosot. Penemuan-penemuan baru itu semakin banyak dibanding dengan penemuan-penemuan di masa lalu. Jika hari ini ulama tetap diam, mereka bukan menjaga sebuah tradisi kok, tapi sedang mewariskan kebohongan sebagai iman. Jadi kesimpulannya, ya dari 6 poin tadi, ya dulu Ba'alawi dipercaya dan sekarang runtuh. Saya ambil poin-poin penting kesimpulan. Ulama dahulu menerima karena belum melihat bahaya yang sistemik. Namun ulama hari ini menolak karena bahaya itu telah menjadi sebuah fakta sosial, teologis, dan historis. Yang berubah itu bukan prinsip. Yang berubah adalah tingkat keterbukaan sebuah kebenaran.
Dan ketika kebohongan telah menjelma menjadi doktrin, maka diam itu bukan adab, tapi diam itu adalah sebuah pengkhianatan. Demikian dari saya, terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.